Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke teman-teman semuanya kelas 1 sampai kelas 6, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga kalian semuanya dan juga keluarga selalu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, tidak ada kekurangan suatu apapun. Amin. Teman-teman yang dirahmati Allah, mari kita awali untuk belajar kita pada hari ini dengan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, waktu singkat ini Ustadz akan menjelaskan pembiasaan pagi berkah. Mengapa kita harus melakukan pembiasaan pagi berkah dan apa latar belakangnya pembiasaan pagi berkah ini diluncurkan di program karakter SDIT Azhar Sragen. Nah, ini ada penyebabnya ya, mengapa kita melakukan pembiasaan pagi berkah. Karena Ustadz melihat anak-anak sekarang ini sangat jarang sekali yang sholat subuh berjamaah di masjid. Ini yang utama nanti adalah sholat subuh berjamaah di masjid. Nah, bahkan ya kalau di masjid Ustadz itu ya bahkan kadang-kadang Ustadz yang paling muda, padahal umurnya sudah 40 tahun lebih ya. Tapi yang paling muda karena anak-anaknya tidak ada yang ke masjid. Nah, setelah mendengar pembiasaan pagi berkah ini, penjelasan pembiasaan pagi berkah ini, anak-anak SDIT Azhar Sragen menjadi pionir di kampungnya masing-masing untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjidnya masing-masing. Sehingga nanti teman-teman banyak yang mengikutinya. Pak, ayo jadi pionir, jadi yang pertama yang mengawali anak-anak sholat subuh berjamaah di masjid. Oke teman-teman, yang perlu kalian pahami ada 3 kata ya, pembiasaan pagi berkah. Pembiasaan berarti apa? Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang setiap harinya. Ya. Terus kemudian pagi berarti waktu subuh ya, terutama waktu subuh sampai matahari terbenam. Matahari terbit. Terbenam kan sore ya. Matahari terbit itu waktu yang utama. Nah, terus kemudian ada istilah barokah. Menurut istilah berkah atau barokah artinya ziyadatul khair, yakni bertambahnya kebaikan. Terus barokah bukanlah cukup dan mencukupi saja, tapi barokah ialah bertambahnya ketaatanmu kepada Allah dengan segala keadaan yang ada, baik berlimpah atau sebaliknya. Al barokatu tuzidukum fi ta'ah. Barokah menambah taatmu kepada Allah. Berarti semakin umur kita barokah, berarti semakin bertambah umur, ketaatan kita kepada Allah semakin baik lagi, semakin taat lagi. Anak yang barokah berarti dengan adanya anak, orang tuanya semakin taat kepada Allah SWT. Harta yang barokah juga seperti itu, semakin banyak hartanya, semakin taat kepada Allah SWT. Nah, barokah ini sangat penting ya, bahkan ada doa-doa yang setiap kita berjumpa dengan orang yang salam, salah satunya adalah minta keberkahan. Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dan rahmat Allah serta keberkahannya terlimpah untukmu. Berarti mohon keberkahan, keselamatan, rahmat, dan berkah. Ada juga ini ya, kalian mungkin dikasih komentar oleh Ustaz Zanda, Barakallahu fikum. Apa artinya? Semoga Allah memberkahi kalian. Berarti semoga Allah menambah kebaikan-kebaikan kalian, ketaatan-ketaatan kalian. Dan ini ada doa khusus dari Nabi Muhammad SAW ya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku di waktu paginya. Makanya jangan tidur ya, karena pagi biar diberkahi, biar dapat doa dari Rasulullah. Setelah subuh diusahakan jangan tidur. Nah, amalan apa yang kita lakukan di pagi hari? Nanti ada 10 yang akan saya jelaskan. Yang pertama, bangun pagi sebelum waktu subuh, ya, minimal 15 menit sebelum waktu subuh, sehingga bisa sholat tahajud dan witir, sholat fajar atau qobliyah subuh, sholat subuh berjamaah di masjid atau di rumah, mengisi kenteling subuh dan berdoa.
tilawah murajaah atau menghafal Al-Quran, zikir pagi, amal surat, tidak tidur setelah subuh biar kita dapat keberkahan, minta maaf dan ridho orang tua, yang terakhir sholat duha. Nanti kalau Ustadz-Ustadzah ditambah yang 11, yaitu apa? Yaitu datang ke sekolah apel tidak terlambat. Akan Ustadz jelaskan yang mengapa kita harus melakukan bangun pagi sebelum waktu subuh ya, karena banyak sekali keutamaan-keutamaannya. Misalnya ini, Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun setiap malam ke langit dunia hingga tersisa seperti malam terakhir. Lalu dia berkata, siapa yang berdoa kepadaku, aku akan memperkenankan doanya. Siapa yang meminta padaku, pasti akan kuberi. Dan siapa yang meminta ampun kepadaku, pasti akan kuampuni. Itulah jaminan Allah Ta'ala. Terus kemudian, mengapa kita melakukan bangun pagi sebelum waktu subuh? Nah ini, setan mengikat 3 tali ikatan di atas tungku kepala seorang dari kalian. Saat dia tidur, setan mengencangkan ikatan tersebut sambil berkata, malam masih panjang, maka tidurlah. Jika dia bangun dan mengingat Allah, maka lepaslah satu tali ikatan. Jika kemudian dia berwudu, maka lepaslah tali yang kedua. Dan jika ia mendirikan sholat, lepaslah satu tali ikatan. Dan pada pagi harinya, ia akan merasakan semangat dan jiwa yang tenteram. Namun bila dia tidak melakukan itu, maka pagi itu jiwanya tidak tenteram dan ia merasa malas. Nah, mungkin kalian merasakan ya, kalau pagi nggak bangun ya, biasanya malas untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Karena apa? Masih diikat oleh setan. Terus kemudian yang kedua, setelah bangun pagi sebelum waktu subuh, yaitu sholat tahajud dan witir, walaupun hanya 2 rakaat tambah 1 rakaat. Tapi dirutinkan setiap hari kalau bisa. Minimal kita niat untuk bisa melakukannya. Karena apa? Sholat tahajud itu sholat sunnah yang paling utama. Afdalus sholati ba'dal faridati qiyamul lail. Sholat yang paling afdal setelah sholat fardu adalah sholat malam. Kunci masuk surga. Sebarkanlah salam, berilah makan orang-orang yang membutuhkan, sambungkanlah silaturahim, dan sholatlah pada malam hari ketika orang lain sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Masya Allah. Terus kemudian ini akan diangkat oleh Allah ke tempat yang terpuji. Wa minal laili fatahajat bihi nafilatalaka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Ya Allah. Sangat banyak ya fadilahnya. Maka mari minimal 1 minggu bisa melakukan sekali ya. Kalau bisa ya setiap hari lebih baik lagi. Terus perintah sholat witir juga ada keutamaannya ya. Ini ada Ustaz cantumkan 3 hadis. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberi kalian tambahan sholat, yaitu sholat witir. Maka sholat witirlah kalian antara waktu sholat isya hingga sholat subuh. Waktunya antara sholat isya sampai waktu subuh. Terus kemudian kekasihku SAW mewasiatkan kepadaku 3 perkara yang tidak akan aku tinggalkan hingga aku wafat. Berpuasa 3 hari setiap bulan, sholat duha, dan tidur setelah sholat witir. Jadi sholat witirnya sebelum tidur. Ini wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah. Terus juga Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, barang siapa sholat sunnah di malam hari, maka hendaklah ia menjadikan akhir sholatnya adalah sholat witir. Karena Rasulullah SAW merintahkan hal ini. Terus kemudian yang ketiga yaitu sholat fajar atau qobliyah subuh. Nah, ini juga keutamaannya banyak sekali. Ini diantaranya Nabi SAW tidaklah melakukan satu sholat sunnah pun yang lebih beliau jaga dalam melaksanakan melebihi 2 rakaat sholat sunnah subuh. Baik dia bepergian maupun bermukim, apalagi Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan sholat fajar. Ini keutamaannya ra'atal fajri khairub minat dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Masya Allah. Kalau tidak melakukan rugi. Maka ayo semangat untuk melakukannya. Yang keempat yaitu sholat subuh berjamaah. Ini juga banyak utamanya ya. Ini contohnya, barang siapa yang melaksanakan sholat isya secara berjamaah di masjid, maka ia seperti sholat malam separuh malam. Dan barang siapa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah